Wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Putra Dimas dan teman saya Husnul Khotimah, Rizky Gufroni, dan Baharudin Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rekrutmen dan sumber rekrutmen. Yang pertama itu pengertian rekrutmen. Rekrutmen adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu melamar sebagai karyawan. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir bila lamaran-lamaran mereka telah diserahkan. Rekrutmen sendiri merupakan proses awal manajemen sumber daya manusia. Proses rekrutmen dilakukan setelah dilakukannya analisis jabatan dan perencanaan sumber daya manusia. Rekrutmen dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam organisasi sesuai dengan analisis jabatan dan perencanaan sumber daya manusia yang telah dilakukan sebelumnya. Ada beberapa pendapat para tokoh mengenai definisi rekrutmen. Contoh seperti menurut Ardana dan kawan-kawan. Ia menyatakan adalah suatu proses mencari tenaga kerja atau karyawan dan mendorong serta memberikan suatu harapan dari mereka untuk melamar pekerjaan pada perusahaan. Ada juga definisi rekrutmen menurut Sirait. Ialah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana guna memperoleh calon-calon pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Sumber rekrutmen ada dua sumber. Sumber yang pertama yaitu sumber internal, merupakan sumber-sumber yang berasal dari internal organisasi itu sendiri, melalui promosi karyawan yang sudah bekerja, transfer dari satu bagian ke bagian yang lainnya, ataupun penarikan kembali karyawan yang pernah bekerja di suatu organisasi itu. Sumber internal ini terdiri dari promosi, transfer, dan penarikan kembali atau rehire. Yang kedua, sumber eksternal, merupakan sumber rekrutmen yang berasal dari organisasi, terdiri dari sekolah menengah umum atau sekolah kejuruan, akademi dan universitas, pesaing dalam pasar tenaga kerja, mantan karyawan, pengangguran, dan wirausahawan. Yang ketiga, penentuan dasar rekrutmen. Dari beberapa toko, salah satunya Handoko pada tahun 2008, proses rekrutmen memiliki beberapa istilah, diantaranya yang pertama, analisis jabatan, yakni prosedur untuk menetapkan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan, pekerjaan, dan kriteria individu yang akan dikerjakan. Yang kedua, uraian jabatan, merupakan proses fakta-fakta yang diberikan oleh analisis jabatan secara sistematis, dibuat untuk memberikan penjelasan mengenai fakta penting dari jabatan yang diberikan. Yang ketiga, persyaratan jabatan, merupakan catatan syarat individu calon pegawai yang minim harus dimiliki untuk pekerjaan dengan baik dan benar. Yang keempat, penilaian jabatan, yakni adalah penilaian aktivitas yang dilaksanakan dengan membandingkan nilai dari suatu jabatan dengan jabatan lainnya. Yang kelima, penggolongan jabatan, yakni pengelompokan jabatan yang memiliki nilai sama diperuntukkan calon pegawai. Ini saya akan menjelaskan tentang tujuan rekrutmen dan proses rekrutmen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan rekrutmen. Menurut Envy Simamora, tujuan rekrutmen ini ada 3, antara lain yang pertama, untuk memikat sekumpulan besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pelamar yang sesuai dengan standar kualitas organisasi atau perusahaan. Terus yang kedua, tujuan pasca pengangkatan adalah penghasilan karyawan-karyawan
yang merupakan pelaksana-pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan atau organisasi hingga waktu yang masuk akal. Terus yang ketiga, upaya-upaya perekrutan hendaknya mempunyai efek lubaran, yakni citra umum organisasi haruslah menanjak, dan bahkan pelamar-pelamar yang gagal haruslah mempunyai sifat yang positif terhadap perusahaan. Tujuan utama dari proses rekrutmen ini adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut dapat bekerja dengan optimal dan dapat bertahan lama di perusahaan tersebut. Meskipun tujuannya terdengar sangat sederhana, proses tersebut ternyata sangat kompleks, memakan waktu cukup lama dan biaya yang tidak sedikit, dan sangat terbuka peluang untuk melakukan kesalahan dalam menentukan orang yang tepat. Jika kalau organisasi melakukan kesalahan memilih karyawan atau calon-calon pelamar, maka itu sangat berdampak terhadap suatu jabatan dan produktivitas, dan dapat merusak moral kerja pegawai yang bersangkutan dan orang-orang di sekitarnya. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang proses rekrutmen. Proses rekrutmen berlangsung mulai dari saat mencari pelamar hingga pengajuan lamaran oleh pelamar. Oleh karena itulah, rekrutmen sebagai salah satu kegiatan manajemen sumber daya manusia tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan kegiatan yang lain seperti deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Proses rekrutmen ini adalah sebuah proses untuk mencari, menemukan, atau mengajak dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Hasil yang mendapatkan dari proses rekrutmen adalah sejumlah kerja yang akan memasuki proses seleksi, yakni proses untuk menentukan kandidat yang mana yang paling layak untuk mendapatkan jabatan tertentu di perusahaan tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian seleksi, tujuan seleksi, dan proses seleksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian seleksi. Seleksi sendiri yaitu adalah suatu kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen dan setelah semua dokumen-dokumen terkumpul dari pelamar yang telah memenuhi syarat tersebut, dan selanjutnya dipilih dan ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Maksudnya dari seleksi ini yaitu adalah memilih suatu karyawan di suatu perusahaan untuk dijadikan karyawan setelah proses rekrutmen dan setelah pelamar tersebut mengumpulkan semua dokumen-dokumen yang telah ditentukan di dalam perusahaan tersebut. Dan yang kedua yaitu tujuan seleksi. Tujuan seleksi yaitu memperoleh karyawan yang memiliki kriteria sebagai karyawan yang qualified, potensi, jujur, dan disiplin, dan semangat dalam bekerja. Tujuan seleksi ini yaitu ingin memperoleh karyawan dalam suatu perusahaan tersebut dalam karyawan yang berkriteria sebagai karyawan yang jujur, disiplin, dan semangat dalam bekerja. Dan yang ketiga yaitu adalah proses seleksi. Proses seleksi adalah tindak lanjut dari proses rekrutmen. Hasil rekrutmen yaitu berupa surat lamaran yang siap untuk diseleksi. Terus seleksi menentukan siapa yang layak diangkat jadi karyawan dan siapa yang tidak. Seleksi dalam pandangan dalam Islam
harus dilakukan berdasarkan kepatuhan, kelayakan sesuai dengan posisi lowongan tersebut. Dari proses seleksi ini yaitu adalah setelah dari atau tindak lanjut dari proses rekrutmen. Terus setelah dari proses rekrutmen, diproses untuk seleksi dari pelamar untuk dijadikan karyawan yang baik di suatu perusahaan tersebut. Dan ahli yaitu untuk melihat kemampuan, keahlian sehingga terlihat siapa yang layak dan pantas diangkat sebagai karyawan. Yang ke-9, penempatan dalam perspektif Islam merupakan proses yang dilakukan untuk menduduki posisi karyawan yang lulus seleksi. Di sini karyawan harus sesuai dengan bidang yang tepat sesuai kemampuan. Jika pekerjaan yang dilakukan dengan pemahaman tepat dan pengetahuan tinggi, maka sasaran kerja dapat tercapai dengan baik. Profesionalisme dalam penilaian Islam diciptakan oleh 3 hal, yakni keahlian, etos kerja yang tinggi, dan terpercaya.